Dengan uang lembur ini, uang untuk membeli alat bantu dengar Yaya sudah terkumpul. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Yaya masih menungguku di rumah untuk membuat pangsit, ibu akan segera pulang. Aku akan membuatkanmu pangsit. Setelah tahun baru, kita akan membeli alat bantu dengar untuk Yaya. Yaya bisa sekolah nanti. Aneh, di mana kalung giokku? Apa yang kamu lakukan? Duduk di sini. Kamu. Yuyu, kenapa kamu pakai alat bantu dengar palsu, pura-pura tuli? Kamu bodoh ya? Pabrik kita ada tunjangan untuk pekerja tuli. Dia yang memberitahuku, uangnya enggak diambil. Aku kan bukan orang bodoh. Wang Yu, kapan kamu mencuri kalung giokku? Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu, anak yatim yang kami pungut. Barangmu aku mau ambil ya ambil. Karyawan teladanku saja kamu rebut. Sekarang kalung giokku mau kamu ambil, apalagi yang mau kamu ambil? Barusan dengar wanita itu bilang, Wang Yu mengambil piala karyawan teladannya. Jangan-jangan hadiah yang didapat Wang Yu. Keterampilan sulaman peoni, bukan miliknya sendiri. Wang Xiaohuan, aku peringatkan kamu. Tahu sih, aku tidak asal bicara. Kamu memang asal bicara. Aku tidak bisa mendengar. Kasihan sekali. Alat bantu dengarku kemasukan air rusak. Lehei ini. Ya ampun, kasihan sekali. Kalian sedang apa? Ada APA, berkelahi di kantin, kamu, dan kamu. Siapa namamu? Katakan, apakah wanita di samping direktur adalah bos besar grup yang datang inspeksi hari ini? Bos Deng, kerjanya dia paling bensi. Karyawan yang tidak rukun. Yuyu sial sekarang. Bos Deng, ini bisa jadi masalah. Aku bicara padamu, siapa namamu? Jawab aku. Ah direktur, dia tuli. Dia tidak bisa dengar. Tulai? Oh itu, alat bantu dengarnya. Kok tiba-tiba tidak bisa dengar? Ada APA? Direktur, tadi, Anda bicara padaku? Tunggu sebentar ya. Anda bilang, kalian sedang apa? Oh. Aku tidak sengaja menumpahkan barangnya tadi. Aku baru mau minta maaf. Jangan sentuh aku. Masih marah ya? Aku akan ke sana jelaskan padanya. Jangan macam-macam, atau jawannya tidak kau dapat. Mengerti? Angguk kalau mengerti. Sudah jelas, ini salah paham. Yaya. Ibyu. Yaya. Jiwang ini. Apakah giwang ini milikmu? Celaka, jangan-jangan dia tahu. Aku merebut barangnya Wang Xiaohuan. Untung alat pendengarannya rusak, tidak bisa dengar apa-apa. Aku mengaku punya, dia juga tidak tahu. Ini giwangku, Yaya. Yaya. Kau adalah Yayaku. Yaya, ibu akhirnya menemukanmu. 15 tahun lalu, kau diculik pedagang manusia selama ini. Ibu terus mencarimu, terus mencari. Giwang kita berdua bisa disatukan. Kau tidak ingat lagi, Yaya? Bos Deng, maksudmu? Dia adalah anakmu yang hilang bertahun-tahun? Benar? Yayaku waktu kecil demam sampai telinganya rusak. Dan giwang ini tidak mungkin salah. Yaya, kau tidak ingat ibu lagi? Sebentar, aku rasa aku mengerti.
Ji Wang ini awalnya milik Wang Xiaohuan. Dia memang tuli. Jadi bos Deng ini ibunya. Tapi sekarang dia salah paham. Menjara aku Wang Xiaohuan. Waduh, tiba-tiba dapat ibu orang terkaya. Ingat-ingat. Ibu, kenapa baru mencariku? Aku sangat merindukanmu. Ibu terlambat datang. Sangat mengharukan. Kenapa semua bertepuk tangan? Kenapa wanita ini dekat dengan Wang Yu? Selama ini, bagaimana hidupmu? Aku ditemukan dan dibesarkan orang. Cepat, bawa aku berterima kasih pada mereka. Mereka penyelamatku. Ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Omong kosong. Nanti ketahuan kalau kau datang. Ibyo, ibu menemukanku. Ini kebahagiaan bagi kita. Tapi bagi mereka mungkin pukulan. Bagaimana kalau begini? Aku pulang dulu jelaskan situasi. Lalu ibu datang setelahnya. Setuju? Baik. Yaya memang selalu memikirkan segalanya. Kamu memang anak yang baik hati. Kalau begitu, cepatlah pulang dan bilang, ibu akan segera mempersiapkan pesta reuni. Baik. Hei Cahaya. Pak Mener, hari ini beri semua orang libur. Anggap saja merayakan pertemuan kembali aku dan Yaya. Oh. Wang Yu, kamu mau kemana? Aduh, buru-buru apa sih? Pintunya sampai rusak. Berisik banget sih kamu. Dengar ya, kita akan dapat banyak uang. Utang ke dakun di ujung jalan juga nggak perlu dibayar. Gila ya kamu. Yah, aku ada kabar baik buat kamu. Duduk lagi. Dia nggak dengar. Bicaralah baik-baik. Giok ini. Maksudmu, kamu mau pura-pura jadi si tuli ini? Dan jadi anak orang terkaya itu? Anakmu ini jenius, kan? Memang anakku, nggak sia-sia aku melahirkanmu. Tapi ya, si tuli ini tetap jadi masalah. Kalau dia tahu aku memalsukan identitasnya, dia pasti akan ribet. Berani dia, aku yang memungut dan membesarkannya. Nggak mungkin dia berani. Ada apa? Terjadi apa? Kamu si tuli, minggir sana. Ibu kaya raya ini direbut, siapa yang nggak marah? Orang itu punya harta jutaan, bahkan punya mobil mewah. Iya, sekaya itu, jadi cucu pun aku mau. Tapi nak, menurutmu harus gimana? Oh iya ya, kamu kan bilang, teman kerjamu, keluarga Lausan, punya anak bodoh yang mau menikah? Dan mau kasih mas kawin 5.000 yuan? Maksudmu, menikahkan dia dengan anak keluarga Lausan itu? Emang ada pilihan lain? Memang anakku yang baik, nggak sia-sia aku melahirkanmu. Kalian, nggak boleh seperti ini. Kalian nggak punya hati nurani? Nggak cuma merebut ibu kayak Xiaohuan, tapi juga mau menjualnya ke orang bodoh. Kalian akan dapat balasan. Kamu yang buta huruf, berani-beraninya menuduhku. Kenapa kamu memukul Lanyi? Minggir, kamu cuma dibeli dari desa. Hanya bisa melahirkan anak yang merugikan, masih berani bicara denganku di sini. Kamu bicara apa? Aku anak yang merugikan? Ayah salah. Kamu adalah dewa rejeki ayah. Benar-benar tidak boleh melakukan ini. Xiaohuan adalah anak yang malang. Akhirnya ibunya menemukannya. Biarkan mereka ibu dan anak bertemu. Diam. Jangan pukul lagi. Aku pergi. Kemari. Kamu tidak ingin ibuku dipukul, kan? Baik, kalau begitu bantu kami satu hal. Baik, apapun yang kamu katakan akan aku penuhi. Ada pekerjaan menjahit di rumah, butuh keahlian sulammu. Kalau kamu setuju, ibuku tidak akan dipukul lagi. Aku juga akan mengembalikan giokmu, bagaimana? Tidak, kamu tidak boleh setuju dengannya. Tidak boleh. Xiaohuan, kamu tidak boleh setuju dengan mereka. Pergi. Masuk. Tidak boleh melakukan ini. Biarkan aku. Kamu tidak setuju denganku. Tidak akan mengeluarkannya.
Tidak mau melakukan ini. Ya. Baik, aku setuju. Kapan kita pergi? Sekarang juga. Ayah, ganti bajunya dengan yang bagus. Dan yang rapi. Oh, hahaha pergi. Lausan, ini anak perempuanku yang kecil. Bagaimana? Cantik kan? Sangat penurut, menikah dengan anakmu. Itu adalah keberuntunganmu. Terlihat cantik tapi... Gadis ini mau menikah dengan anakku, jadi istri. Lawang, kamu tahu kondisi anakku. Kamu tidak tahu? Ah, pasti mau. Aku tidak mau dengar kamu bicara. Biarkan dia sendiri yang bicara, dia. Aku. Gadis, aku jujur padamu, anakku ini. Otaknya tidak normal. Kamu benar-benar mau menikah dengannya? Jadi menantuku, hidup dengannya di desa. Dia tanya, apakah kamu sangat ahli dalam menjahit? Ya, Jangan sampai menyesal, sudah terima mas kawin. Kamu sudah jadi menantuku. Dia bilang kalau pekerjaanmu tidak bagus, dia tidak akan menerimanya. tenang. Aku pasti akan membuatmu puas. Lawang, gadis ini bagus. Mulai sekarang kita jadi besan, ya. Ngomong-ngomong Lausan, soal mas kawin ini. Tunang aja, nggak bakal kurang. Oke. Mas kawin 5.000 yuan, nggak kurang 1 sen pun. Kamu hitung deh. Ah, nggak usah dihitung. Iya, aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Dia nanti jadi bagian dari keluargamu. Kenalan dulu ya. Aku duluan ya. Kalau mau ambil gioknya, kerjasama yang baik. Apapun yang dia tanya, kamu angguk aja bilang baik, paham? Aku siap kapan saja. Baik. Nona, aku ada sesuatu mau diskusi. Anakku itu kurang mampu. Gimana kalau? Shang kamu urus dia, malam kamu urus aku. Dia ngomong apa sih? Sudahlah, demi Gyo. Mending dengerin Wang Yu, angguk aja. Baik. Wah, bagus banget. 5000 yuan ini worth it. Ini tetangga-tetangga ngapain semua di sini? Kamu ngapain lagi? Aku ngapain? Ayo kita lihat. Dad Eng. Ini Lawang Yuewe. Kalian ini undang dewa apa? Bikin kita tercengang. Dewa? Kalian belum tahu ya? Ada bos besar namanya Deng Cuiping. Bawa rombongan dan hadiah banyak banget. Pasang lampion dan buat pesta di alun-alun. Katanya mau buat pesta syukuran untuk keluarga Lawang. Kita semua diundang loh. Kita dapat untung nih. Benarkah? Beneran nih? Beneran? Tunggu. Oh ya, ibu di rumah. Nanti ketahuan dong. Sayal. Beres sudah. Ayo minggir-minggir. Permisi lewat. Akhirnya kalian pulang. Barusan aku ke rumahmu. Kok nggak ada orang? Nggak ada? Ayah. Itu, istriku nggak ketemu ya. Nggak. Anda pasti ayah angkat Yuyu ya? Hello. Terima kasih angkat 15 tahun. Merawat Yuyu. Ah, nggak usah sungkan. Itu kewajiban kami. Ya, ikut aku. Ayo semuanya ikut aku. Ayo semua jalan-jalan. Maaf persiapannya kurang. Semoga nggak kecewa. Aduh, Bos Deng, jangan bilang begitu. Terlalu sopan. Ya, hari ini Mama pasti akan membuatmu terlihat sangat menawan. Baik. Ayo kita masuk ke meja. Ah, Xiaowon, Lani. jangan takut. Aku menemukan alat bantu dengar lamamu. Coba cepat, lihat masih bisa dipakai atau tidak.
Bagaimana? Bisa dengar? Suaranya agak kecil, tapi masih bisa dengar sedikit. Xiao Huan, cepat, kita harus segera kembali. Wang Yu, dia ingin meniru kamu, mengambil ibumu. Apa? Wanita bos yang datang ke pabrik kalian itu, dia adalah ibumu yang sebenarnya. Apa? Ingat, ingat. Mama, kenapa baru sekarang mencari aku? Mama sangat merindukanmu. Dia bagaimana bisa seperti ini? Dia bagaimana bisa tidak tahu malu? Apakah karena giok itu? Aduh, anak yang malang. Akhirnya ibumu menemukanmu. Lani, kita segera kembali. Eyo, Wang Xiaowan. Zhang pergi. Kamu adalah menantu yang kubeli dengan 5.000 yuan. apa yang kamu lakukan? Oh, Xiaowan, lari cepat. Tidak bol memukul ayahku. Ah, Cepat pergi. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Xiao Huan, aku sudah tua, aku pasrah. Kamu masih muda, kamu harus merebut kembali hidupmu sendiri. Cepat pergi. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri pesta syukur ini. Baru tadi, kepala lingkungan memperkenalkan aku sebagai wanita terkaya. Aku rasa perkenalan itu tidak tepat. Hal yang paling aku banggakan dalam hidup ini adalah menjadi seorang ibu. Tapi 15 tahun yang lalu, aku kehilangan putriku. Tapi hari ini, aku menemukan putriku. Hidupku sekarang lengkap. Bagus. Dia adalah putriku, Wang Yu. Mulai hari ini, namanya adalah Deng Yu. bagus. Hari ini, aku juga ingin berterima kasih khusus kepada orang tua asuh putriku. Kalianlah yang menggantikan aku, seorang ibu yang lalai, membesarkan putriku selama 15 tahun. Terima kasih. Ah, Kalian adalah penyelamatku. Bos Deng, Anda terlalu baik. Ini adalah kewajiban kami, jangan sungkan. Hari ini, aku menyiapkan hadiah kecil untuk kalian. Gusing. Bawa ke sini. Tuan Wang, ini adalah bos geng kami. Untuk Anda, kami membeli sebuah properti di pusat kota. Nantinya, Anda bisa menerima sewa dan menikmati masa tua dengan tenang. Sebuah properti? Ya, Bos Deng, terima kasih banyak. Hahaha. Sama-sama, ini seharusnya. Yuyu, hari ini ibu juga menyiapkan hadiah untukmu, bawa ke sini. Yuyu, ini adalah Mercedes impor. Hanya ada satu di seluruh negeri. Ibu akan memberikan yang terbaik untukmu. Ibu, aku mencintaimu. Saka? Bos Deng, perjanjian sudah disiapkan. Tuan Wang, ini adalah perjanjian pelepasan pengasuhan. Anda menandatanganinya, lalu memindahkan kakak Yuyu kembali ke saya. Aku dan Yuyu akan resmi diakui. Tentu saja, jika Anda masih memiliki perasaan untuk Yuyu, tidak ingin menandatanganinya, aku mengerti. Ah, tidak, Bos Deng. Jangan bicara begitu. Yuyu adalah putri kandungmu. Apa alasan aku untuk memonopolinya? Hahaha, aku tanda tangan. Ayo. Itu. Gimana tanda tangannya? Ah, di sini bisa. Ahahaha. Tunggu. Wang Yu, kamu rindu. Kamu berkelana menjadi aku. Dan mengakui ibuku. Tidak malukah kamu? Apa yang kamu katakan? Dia adalah palsu. Dia adalah putri kandung Wang Jinbu. Bos Deng, aku adalah Wang Xiaohuan. Aku adalah putri kandungmu yang sebenarnya. Wang Xiaohuan, aku memperingatkanmu. Jangan bicara sembarangan di sini. Apa buktimu? Atas dasar apa kamu bicara begitu? Alat bantu dengarku sepertinya sudah agak tua. Tidak bisa mendengar jelas apa yang Anda katakan. Suara Anda bisa lebih keras sedikit. Kamu juga tuli ya? Gusing, masih punya alat bantu dengar? Ada. Kasih dia satu. Siap. Terima kasih. Sekarang bisa dengar jelas? Aku tanya kamu, apa buktimu? Bilang Wang Yu itu palsu. Dan kamu adalah anak kandungku. Bukti. Maaf, Bos Deng.
Dia cuma ngomong ngawur. Aku langsung bawa dia pulang. Ayo pergi. Tunggu, aku ingat, aku punya bukti kuat. Yang iya, aku sih supaya jual asal castle ini. Seharga 2000 yuan, jangan ganggu aku. Aku dijual ke orang jahat, tanya Wang Yu. Berapa harga jualku waktu itu, kalau dia tidak tahu? Berarti dia palsu. Bos Deng, dia juga ada benarnya. Hanya sedikit orang yang tahu soal ini. Gusing, ambil kertas dan pulpen. Siap. Yuyu, kamu dengar apa yang dia bilang? Yang benar akan terbukti. Kamu tulis, biar dia tidak bisa membantah. Kenapa? Kamu tidak berani? Masa sih? Gusing, ambilkan dia juga kertas dan pulpen. Kalian berdua tulis bersamaan. Mereka berdua, satu langsung mulai menulis. Satu lagi terlihat bingung, jangan-jangan. Seperti yang dikatakan Wang Shawan ini. Ya, itu palsu. Ya, mana penyamu? Perlihatkan padaku. Sudah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Dia adalah anak kandungmu, Yuyu. Kamu mengaku kamu palsu. Ya, aku penipu. Aku palsu. Aku penjahat kampung. Puas dengan jawaban ini? Ayo panggil satpam. Tangkap aku sekarang. Ayo. Yuyu, maksudmu apa dengan kata-katamu ini? Aku hanya ingin tahu kebenaran. Mana mungkin memanggil satpam untuk menangkapmu? Jangan lupa, awalnya kamu yang mengakuiku sebagai anakmu. Bukan aku yang bawa liontin jelek itu untuk mencarimu. Tapi kenapa begitu Wang Xiaohuan muncul? Hanya dengan beberapa kata, kamu langsung meragukanku. Takut aku ingin mengincar hartamu? Kalau begitu lebih baik aku tidak mengakuimu. Wanita terkaya, aku tidak pantas menyandang statusmu. Ambil, aku nggak butuh. Ayah. Waktu itu aku masih kecil, mana mungkin aku ingat kejadiannya. Ya udah, nggak apa-apa. Diculik sejak kecil, nggak apa-apa. Iya, aku tadi emang salah pikir. Yu ini aku yang kenalin sendiri. Masa sih dia palsu? Justru si Wang Xiaohuan ini, tiba-tiba muncul bilang Yu itu palsu. Kelakuannya mencurigakan. Xiaohuan, udah ya, jangan bikin ribut. Kakak Yu ketemu ibu kandungnya, kan bagus tuh. Kita harus senengin dia, jangan karena iri. Terus bikin onar di sini. Bos Deng, ini salah aku nggak bisa ngajar anak, nggak bisa jagain anak. Jangan diri. Apa sih yang kamu omongin? Aku ini beneran. Udah. Ya, Mama tadi salah. Maafin Mama ya, ya. Aku nggak bakal ngitungin lagi. Gak apa-apa, dia kan anak kandungmu, cari dia aja. Ya, jangan marah ya. Maaf, kamu anak kandung Mama. Dia bukan. Wang Yue, anak kandung Mama. Dasar perempuan sinting, jangan bikin ribut. Kalau nipu gini, bakal kena karma loh. Pulang sama aku. Tunggu dulu. Ayo. Aku gak mau pulang, gak mau. Pak Wang. Bos Deng bilang, tunggu dulu. Bos Deng, ini istri aku. Dia rada nggak waras, malu-maluin aja. Ayo. Oh ya? Aku lihat dia sadar kok. Lepasin, biar aku ngomong sama dia. Kamu bilang kamu ibu kandung Yuyu, ya? Aku bawa akte kelahirannya. Ini. Bos Deng, lihat. Kamu tahu apa konsekuensinya kalau nipu aku? Lihat sendiri, nama siapa yang tertulis di sini. Wang Yue, kamu buta huruf ya? Aku emang gak bisa baca, tapi akte kelahiran ini. Beneran akte ya aku. Gusing, bacain ke dia, nama siapa yang tertulis di sini. Wang Xiaohuan. APA. Ini tidak mungkin. Aku tidak mengerti. Xiaohuan. Xiaohuan, cepat lihat, ada apa ini? Di sini memang tertulis namaku. Tapi bagaimana mungkin? Aku diambil oleh kalian, aku tidak pernah membuat akta kelahiran. Ayah, bagaimana dengan akta kelahiranku ini? Kalau mereka tahu,
Bukankah semuanya akan sia-sia? Ini tidak sulit, buang saja. Ada ide. Wah, bagus. Tidak sia-sia anakku, ha. Bukti sudah jelas, masih mau bilang apa? Wang Jinbu Letten. Kamu brengsek, berani menipu aku bersama anakmu. Keluarlah kau. Aduh, Lepaskan aku, tidak ada urusan denganmu. Lepaskan. Wang Jinbu. Kemari. Jangan makam-makam. Kamu juga di sini, kemari. Kenapa kau mengejakku? Aku sudah bayar mas kawin. bayar mas kawin lalu apa? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum keluargamu? Orang ini sudah disepakati. Aku bayar mas kawin 5.000 yuan. Agar perempuan ini menikah dengan anakku. Tapi apa? Uang sudah kuberikan, orangnya kabur. Bahkan kami dipukuli. Wang Jinbu, kau sendiri yang bilang. Apa kau dan anakmu, Wang Yu, menjual perempuan ini untuk jadi istri anakku? Katakan. Aku. Katakan, Wang Jinbu dan Wang Yue datang ke rumahmu, menjual Wang Xiaohuan padamu. Benar. Bos Deng, Wang Xiaohuan benar-benar anak kandungmu. Wang Jinbu dan anakku Wang Yue yang tega menjualnya, benar. Kalau Wang Xiaohuan, anak kandung Wang Jinbu, kenapa dia bersama Yaya? Menjual anaknya sendiri? Tapi akta kelahiran. Bagaimana ceritanya? Yaya, katakan. Benarkah begitu? Aku. Bos Deng. Benar. Aku salah, ini semua salahku, ini semua. Acting yang kubuat sendiri. Kau mengaku? Aku mengaku, ini semua aktingku. Cepat jelaskan dari awal sampai akhir. Aku berhutang, tidak bisa membayar. Lausan bilang akan memberiku 5.000 yuan untuk mahar nikah. Jadi, aku menjual anakmu. Aku pantas mati. Bos Deng. Jadi Wang Xiaohuan benar-benar. Jadi Wang Xiaohuan adalah Anak kandungku. Istriku ini tidak tega dengan anak kandungnya Wang Xiaohuan. Jadi menyuruhku tega menjual Wang Yu. Kau ngawur. Alan. Aduh, Alan, jangan berakting lagi. Bos Deng, aku memang brengsek. Aku tidak seharusnya menjual anak, jangan salahkan istriku. Dia tahu aku tidak bisa bayar hutang judi. Dan tidak tega dengan Xiaohuan sendiri. Jadi dia memberiku ide bodoh. Aku dan Wang Xiaohuan. Bilang ke Wang Yu ada pekerjaan. Bawa dia ke rumah Lausan. Tapi di tengah jalan ketahuan, dia kabur. Aku tidak punya cara, harus beritahu sang tua, jadi terpaksa anak kandungku. Xiaohuan tinggal di sana. Aku tidak, benarkah? Waktu itu kupikir, setelah Xiao Yu bertemu denganmu, dia akan ingat kebaikan kita dulu merawatnya, Sedikit membantu melunasi hutangku. dan menyelamatkan Xiaohuan. Tapi istriku ini terlalu sayang anak. Memaksa Xiaohuan mengakuimu, sudah kubilang. Kertas tidak bisa menutupi api, dia tidak mau dengar. Bos Deng. Beri aku jalan hidup. Kau memang brengsek, sebelum kusuruh orang patahkan. Kakimu yang brengsek, cepat pergi. Ya. Lausan. Pergi. Mau kakimu dipatahkan? Ayo pergi. Alan, aku tidak menyalahkanmu, kita sama-sama ibu. Aku mengerti semua kesedihanmu, jangan khawatir ke depannya. Aku tidak akan membiarkan debt collector mengganggumu lagi. Kalian berdua, ibu dan anak, jalani saja hidup dengan baik mulai sekarang. Aku ini, Bukan. Xiaowan. Bukan. Lani bukan ibuku. Kamu sungguh durhaka, bagaimana bisa seorang anak tidak mengakui ibunya sendiri? Tidak mengakui ibu kandungmu sendiri. Bos Deng, sebenarnya tidak seperti itu. Xiaohuan adalah putri kandungmu. Wang Yu adalah putriku. Aduh, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Coba tanya tetangga-tetangga sekitar, tanyalah pada mereka. Para tetangga sekalian, kalian sudah melihat Wang Yu tumbuh besar sejak kecil. Dan juga Wang Xiaohuan, tolong beritahu. Dari mereka berdua, siapakah putri kandung Wang Jinbu? Dan Alan yang sebenarnya?
Jujur saja, Wang Jinbu ini orangnya kasih, lebih menyukai anak laki-laki. Dia memperlakukan kedua putrinya sama buruknya, sulit membedakannya. Dia memang jahat, tapi Alan memperlakukan kedua putrinya dengan baik. Tidak juga. Alan lebih sayang pada Xiao Huan. Tidak pernah memukul atau memarahi Xiao Huan. Xiao Huan pasti anak kandungnya. Benar, kamu benar. Bukan, karena Xiao Huan bukan putri kandungku, jadi aku khawatir dia akan tersakiti. Aku lebih menyayanginya. Wang Yue, katakanlah. Katakan aku ibumu, kau putri kandungku. Kau putri kandungku, aku memang ibumu. Itu sebabnya sejak kecil, kau lebih sayang pada Wang Xiaohuan daripada padaku. Benar kan? Sudah cukup. Gusing, antarkan tamu. Bos Deng. Xiao Huan benar-benar putrimu. Bos Deng, akulah. Bos Deng. Semuanya silakan duduk. Gusing, bawa mobil ke bawah. Baik. Ayo, Mama akan memakaikan untukmu. Ayo, semuanya, terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Pada Yuyu kami, terima kasih banyak. Mari kita bersulang bersama. Terima kasih. Deng Cuiping benar-benar buta, tidak mengenali putri kandungnya sendiri. Tidak mengenali putri kandungnya sendiri. Ayah, Liu Dali, kenapa kamu ada di sini? Dia mantan suami Bos Deng, tangkap dia. Mau apa? Aku sudah keluar. Sayang, aku sudah berubah setelah berlatih, aku benar-benar bertobat. Siapa yang kamu panggil sayang? Buang dia keluar. Wah, Bos Deng, aku datang untuk membantumu. Mengembalikan Yaya. Kamu salah orang, gadis ini. Dia Pineapple. Sepertinya, wajah bekas luka ini adalah ayah kandung yang menjual Wang Xiaohuan. Dan Cuiping pasti sangat membencinya. Aku akan memperkeruh suasana, jangan biarkan dia mengacau. Kamu jahat. Aku dan ibuku baru saja bertemu. Kamu mau mengacau apa lagi? Benar, kamu jahat. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun darimu. Baiklah, aku jahat. Aku datang hanya untuk uang. Aku membantu mengembalikan Yaya, kamu harus bayar aku. Bahkan aku sebagai ibu kandung tidak mengenalinya. Bagaimana kamu bisa? Karena ada satu hal yang tidak kamu tahu, hanya aku yang tahu. Tutup mulutnya. Aku yang membuat Yaya tuli. Di belakang telinganya ada bekas luka. Tunggu, lepaskan dia. Liu Dali, jelaskan. Apa yang terjadi dengan telinga ya? Bukankah dia tuli karena demam? Yang membuat telinganya rusak. Kamu harus janji tidak akan membalas dendam, baru aku akan memberitahumu. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang menghabisi kamu sekarang. Coba, aku akan bicara. Yaya sebenarnya hanya tuli sebagian karena demam. Aku takut kamu akan terus mengeluarkan uang untuk mengobatinya. Jadi dengan tega, saat kamu pulang ke rumah orang tua, aku menusuk telinganya dengan paku besi. Hingga tuli total. Jadi di belakang telinganya ada bekas luka. Wang Yu ITU. Di belakang telinganya dia ada bekas luka. Liu Dali, kamu jahat. Bos Deng, kita. Sebaiknya memeriksa dulu. Benar. Yuyu, kemari, biarkan ibu lihat belakang telingamu. Kamu masih tidak percaya padaku. Ibu tidak percaya padamu. Ibu hanya perlu melihat belakang telingamu untuk bisa menghukum orang jahat ini. Sesuai hukum, ini bukti dia menyakitimu. Bukankah sudah janji dia akan membalas dendam? Time cow. Yuyu, kemari, biarkan ibu lihat. Maaf, Nona. Belakang telingamu tidak ada bekas luka. Kenapa? Kenapa belakang telingamu tidak ada bekas luka? Bos Deng, jangan buru-buru, kita. Periksa dulu belakang telinganya. Gusing, kenapa kamu mengembalikannya? Bos Deng, aku cuma lebih berhati-hati. Anda periksa dulu saja. Nona, boleh aku lihat bagian belakang telingamu? Ludley, Desar Kamulisik, Manipuku. Bagian belakang telinganya tidak ada bekas luka. Tidak mungkin, di belakang telinga Yaya ada bekas luka. Cukup jelas, aku yang menusuknya sendiri. Masa aku tidak tahu? Kenapa bagian belakang telinga mereka berdua tidak ada bekas luka? Ini Bos Deng. Polaku by Kara Sebenter? Aku seorang dokter. Dokter, Ayah, silakan.
Begini, pembuluh darah di telinga sedikit, jadi tidak mudah meninggalkan bekas luka. Ditambah lagi, putri Anda waktu itu masih sangat kecil. Bahkan jika telinganya ditusuk dengan paku, lukanya waktu itu mungkin terlihat jelas. Tapi seiring pertumbuhan kulit, bisa saja memudar. Ini sangat mungkin terjadi. Oh, begitu. Jadi Liu Dali benar-benar menggunakan paku untuk menusuk telinga Yaya sampai tuli, hanya bekas luka yang disebut-sebut itu. Sekarang sudah tidak ada, Liu Dali. Urusan mengidentifikasi Yaya kita kesampingkan dulu. Sekarang, aku akan menyuruh orang mematahkan kakimu untuk membalas Yaya. Serang. Aduh, tolong aku, kalian berdua di tengah. Pasti salah satunya anak kandungku. Aku tidak punya ayah seperti kamu. Aku juga tidak punya ayah seperti kamu. Tunggu Liu Dali. Bagaimana kamu tahu bagian belakang telinga Yuyu tidak ada bekas luka? Aku memang tahu. Orang ini kok familiar ya? Iya, aku juga mengenali bekas lukanya. Dia yang mengintip aku mandi. Aku juga mengenalinya belakangan ini. Sering mencuri di sekitar sini, belum tertangkap. Saya Len. Aduh, jangan pukul, jangan pukul. Ternyata harta dan bisnisku yang besar benar-benar menarik. Banyak lalat. Satu. Aku bukan. Sudah, jangan jelaskan lagi. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Bawa pergi. Aduh, mau dibawa kemana? Aduh, lepaskan aku. Aduh, sial banget. Sial banget. Salah kamu, salah kamu, salah kamu, salah kamu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Aku datang untuk mengambil alat bantu dengar. Itu bukan milikmu. Jangan berpikir untuk membawa satu pun. Kamu pikir ini sudah selesai? Apa yang kalian lakukan? Aku tidak bisa mendengar apapun sekarang. Kamu masih berani berteriak? Tidak mau minum anggur baik, malah minum anggur hukuman. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku ingin kamu. Pergi. 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 Alan, kamu datang tepat waktu. Aku akan memukulmu dan si tuli bersama. Jika kamu melangkah lagi, aku akan menyalakannya dan meledakkan kalian. Beraninya kamu. Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Kamu hebat. Wanita, kamu tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Pergi. Xiao Huan, kamu tidak apa-apa? Lani, aku tidak bisa mendengar sekarang. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku sudah tidak punya cara lagi. Sekarang aku hanya seorang tuli yang tidak diinginkan, bahkan oleh ibuku sendiri. Dianggap sebagai penipu. Aku juga tidak tahu Wang Yu. Bagaimana bisa berpura-pura begitu mirip, menipu semua orang? Jelas dia palsu, mengapa semua orang percaya? Aku punya ide, Lani. Ada satu hal. Wang Yu tidak bisa menipu orang. Semuanya, berhenti sebentar. Aku ingin mengumumkan. Aku akan menaikkan Yuyu sebagai wakil direktur pabrik. Belajar dari direktur lama, nanti. Perlahan mengambil alih bisnisku. Bagus. Wakil direktur. Astaga, tadi ada Mercedes impor. Sekarang jadi direktur. Wang Yu benar-benar melesat ke atas. Ibyo. Terima kasih. Hati-hati. Tahan dia. Siapa yang berani bergerak, aku akan menyalakan petasan ke dia. Hanya petasan? Apa yang perlu ditakutkan? Tuan Gu, yang dipegangnya adalah petasan besar ribuan ledakan. Telinga bisa tuli, lebih baik menghindar. Wang Xiaowan. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang kamu katakan, tapi aku bisa menebaknya. Sekarang kamu bertanya padaku, kenapa aku bertingkah aneh? Aku tidak gila. Aku datang untuk menghibur. Meng Haiber. Bos Deng, selamat kamu menemukan putrimu. Semoga kamu bahagia selamanya. Oh ya, Bos Deng. Aku tuli, tidak bisa mendengar, tapi kamu dan putrimu yang baik.
sepertinya harus menjauh. Bos Deng. Ibu, dia gila. Jangan takut, ya. Ibu akan melindungimu. Ibu, aku dekat. Apa maksudmu ini? Gusing, apa yang kamu lakukan? Nona, kenapa kamu bisa mendengar ucapan Bos Deng? Dan juga, tadi Wang Xiaohuan. Saat menyalakan petasan, kenapa kamu menutup telinga? Karena dia tuli palsu, reaksi bawah sadarnya. Tidak bisa dibohongi. Omong kosong. Aku pakai alat bantu dengar. Tentu saja aku bisa mendengar. Ibu berbicara. Lagi pula, tadi petasannya sangat keras. Aku. Di mana alat bantu dengarku? Nona, tadi saat Wang Xiaohuan datang, alat bantu dengar kamu sudah jatuh. Kamu bisa mendengar ucapanku tanpa alat bantu dengar. Kamu bukan tuli. Kamu membohongiku. Kamu bukan Yiku. Tidak, ibu, tidak. Bukan seperti ini. Aku. Sekarang aku tidak bisa mendengar lagi. Ibu, percayalah, tadi. Aku tadi mendengar sebentar, hanya sesaat, lalu. Setelah itu aku benar-benar tidak bisa mendengar lagi. Sekarang aku tidak bisa mendengar apapun. Orang tuli tiba-tiba bisa mendengar, lalu tiba-tiba tidak bisa lagi. Mungkinkah? Jika benar, itu keajaiban. Tapi kurasa ini tipuan. Jujur saja, Wang Yue dan Bos Deng tidak terlalu mirip. Justru Wang Xiaohuan ini, matanya mirip dengan Bos Deng. Ibu. Ibu, lihat aku. Aku benar-benar yayamu. Ibu, lihat. Aku masih memiliki giok pemberianmu. Bos Deng, Nona Wang ini sepertinya terluka cukup parah. Benar atau palsu? Cek saja langsung tahu. Mingger, Bos Deng. Rumah sakit tempat aku bekerja tidak jauh dari sini. Kita bisa pergi ke sana. Gusing, bawa kedua nona ini ke rumah sakit. Di sini. Ibu. Bagaimana ini? Kalau masuk rumah sakit, ikuti dokter, lakukan pemeriksaan lengkap. Aku hancur. Tidak, aku tidak bisa ke rumah sakit, Ibu. Aku masih tidak mau ke rumah sakit malam ini. Ibu tahu, sejak kecil yang paling aku takuti adalah pergi ke rumah sakit. Perempuan ini. Sepertinya, aku harus mundur selangkah, Ibu. Bagaimana kalau besok dokter dipanggil ke rumah? Untuk memeriksaku juga boleh. Nanti, aku pasti patuh. Tidak, malam ini, aku harus tahu hasilnya. Bos Deng sudah sampai. Nona, turunlah. Maaf lancang. Gusing, Wang Xiaohuan sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Tenang saja Bos Deng. Dokter sudah menangani lukanya. Aduh, ada apa lagi, Ibu? Aku sakit perut, mau ke toilet. Gusing, antar Nona ke toilet. Ingat, jangan sampai Nona mengalami APA Pan. Ya. Tunggu, jangan terlalu lama. Wang Xiaohuan, kamu tuli. Tinggal selangkah lagi, kenapa?
Kenapa kamu justru merusak rencanaku? Apakah aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? Kamu siapa sebenarnya? Oh iya, katakan, kamu siapa sebenarnya? Bos Deng. Biarkan dokter yang memberitahumu jawabannya. Katakan padaku, Ibu, aku baik-baik saja. Patient Bol Masak. Gusing, kamu bawa dia masuk dulu. Duduklah. Ayo. Bagaimana? Pemeriksaan sudah selesai. Dokter Zhao bilang, laporan akan keluar sekitar setengah jam. Sekarang jam 11.30, berarti hasilnya keluar jam 12. Si Tenga Jam. Baik, aku tunggu. Bos Deng, laporannya sudah keluar. Baka. Akhirnya, semuanya akan berakhir. Nama Wang Yu pemeriksaan menemukan. Gendang telinga dikonfirmasi rusak di pangkal telinga dapat ditemukan luka yang sudah sembuh. Diduga adalah tusukan benda tajam. Disebabkan oleh tusukan benda tajam. Ada bekas luka di pangkal telinga. Bukankah ini seperti yang dikatakan Liu Dali waktu kecil? Menyebabkan Yaya tuli dengan penusuk. Nona. Bos Deng, tadi saat memeriksa Nona, menemukan di belakang telinga Nona. Ada luka yang sangat tersembunyi, peralatan di sini sederhana. Saya hanya bisa sementara melakukan pemeriksaan invasif minimal untuk Nona. Bos Deng lihat. Telinga Nona sangat jelas pernah ditusuk oleh seseorang. Lalu bagaimana bisa dia tiba-tiba bisa mendengar lagi? Kerusakan gendang telinga bukan sepenuhnya tidak bisa pulih. Kondisi Nona sudah termasuk sangat beruntung. Dulu teknologi medis tertinggal, tapi sekarang Nona ingin memulihkan sebagian pendengaran sangat mungkin. Benarkah? Benar. Saya pergi dulu. Syukur deh. Mana mungkin? Telinga Wang Yu kan jelas-jelas baik-baik saja. Dia kan jelas-jelas orang normal. Kamu diam saja. Yaya. Ibu tidak seharusnya meragukanmu. Ibu salah, ibu minta maaf padamu, jangan sentuh aku. Aku tidak mau jadi anakmu, anak aduh. Bos Deng. Cepat-cepat kejar Yuyu. Bawa dia pulang dengan selamat, cepat. Siap. Jangan sentuh aku, pembohong. Aku tidak. Kamu diam sudah begini masih mau membohongiku. Kamu pembohong yang serakah melihat harta. Aku tidak membohongimu. Sia-sia, aku sangat mempercayaimu. Wang Xiaowan. Di dunia kok ada orang sejahat kamu. Kamu akan masuk neraka. Mulai dari sekarang, di depan aku dan Yuyu langsung hilang. Kalau tidak, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk membuatmu lenyap. Ibu, jangan pergi. Kamu tidak menginginkan putrimu? Kamu tidak menginginkan Yaya Emu lagi? Apa yang sebenarnya dilakukan Wang Yu? Mengapa gendang telinganya rusak? Oh iya, kamar mandi.
Jawabannya pasti ada di kamar mandi. Sial, tidak ada apa-apa di sini. Tidak mungkin. Ukuran luka ini. Jangan-jangan. Wang Xiaowan, kamu pikir kamu sudah memaksaku ke jalan buntu? Mimpi! Dari kecil sampai besar, kamu selalu menindasku. Kali ini, aku juga tidak akan kalah. Wang Xiaowan, kamu memaksaku ke jalan buntu. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang mahal. Wang Yu, kamu gila. Demi berpura-pura jadi anak orang kaya, tidak peduli caranya. Tidak bisa. Aku harus tenang. Semuanya belum berakhir. Besok aku akan kembali ke pabrik, cari orang yang bisa menjadi saksi. Pasti ada yang bisa membuktikan. Wang Yu hanya pura-pura tuli. Lepaskan aku. Pak Manager, mengapa kamu memecatku? Wang Xiaowan, berani-beraninya kamu menanyakan ini padaku? Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri tidak tahu? Benar, demi uang, mau menggantikan Wang Yu. Mengakui Bos Deng sebagai ibu. Wah, sudah gila karena miskin. HMPH. Siapa tahu apa yang akan dilakukan orang jahat ini nanti? Bisa saja. Suatu hari menjulurkan tangannya ke kepala kita. Kamu adalah aib pabrik kami. Cepat pergi. Banyak berbuat jahat pasti akan celaka. Wang Xiaowan, aku menyarankanmu untuk berhari-hari, semua orang bubar saja. Kembali ke posisi kerja masing-masing, ayo bubar. Pak Manager, Wang Yu lah penipunya. Aku difitnah, Pak Manager. Ah, kehilangan pekerjaan, makan saja jadi masalah nanti. Bos, butuh pelayan? Oh, aku rajin. Bisa melakukan apa saja. Bagus-bagus, oke, mulai kerja hari ini. Siapa namamu? Nama saya Wang Xiaohuan. APA. Wang Xiaowan. Ya. Tidak, kami tidak mempekerjakan orang di sini. Tapi kamu bilang akan mempekerjakan saya. Itu karena aku tidak tahu siapa namamu. Bos Deng dari grup Deng sudah memberitahu seluruh kota, siapa yang berani mempekerjakanmu akan dibuat susah. Cepat pergi, jangan libatkan aku. Ya. Melukai telinganya sendiri. Sakit ya? Kamu mau apa? Ya. Padahal aku ini orang yang menolongmu. Sikapmu seperti ini? Apa kamu lupa, kalau bukan karena aku membantumu? Kamu sudah ketahuan sejak lama. Lukai telingamu dengan jarum baja, sisanya aku bantu. Sepertinya kamu ingat, kita Sekarang berada di perahu yang sama. Kamu memeras aku. Jangan bicara seperti itu. Kita ini bersatu padu. Dulu aku mengejarmu, kamu menolakku, karena aku tidak punya uang. Aku tidak menyalahkanmu. Sekarang kamu jadi putri kaya. Aku juga bisa dibilang menaiki tangga tinggi, mulai sekarang. Kita harus saling mencintai.
Sampai tua. Nah begitu, tenang saja. Untuk perahu cinta kita ini, agar bisa berlayar lancar, aku akan membantumu menyelesaikan Masalah Wang Shawan ini. Kamu mau menyelesaikannya bagaimana? Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Aku punya cara. Mie gorengmu. Makan selagi hangat. Isi type overland, jangka makan, pergi. Isi type overland, jangka makan, pergi, jangka makan lagi. Sipat pergi. Kalian belum bayar. Kamu berjualan di sini punya izin? Izin apa? Tidak punya izin berarti berjualan ilegal, denda 500. 500? Kiosku saja tidak sampai 500. Tidak punya uang, kios disita. Ikut kami. Aku akan dikurung berapa lama? Dari pertanyaanmu ini, sudah jelas kamu tidak menyesal. Ini kesempatanmu untuk belajar, renungkan baik-baik. Aku sudah benar-benar menyesal. Aku tidak akan berjualan di pinggir jalan lagi. Hah. Kok kamu? Terima kasih. Ah Tuan Gu terlalu sungkan, ini hal kecil, silakan masuk. Kalau sudah selesai bicara, beritahu aku saja. Masih belum bangun? Kamu kesini buat apa? Masih ingat aku? Kamu adalah tangan kanan Bos Deng. Aku datang hari ini untuk minta beberapa helai rambutmu. Untuk dikirim ke Hong Kong tes DNA. Tes DNA. Ini metode medis baru, singkatnya. Untuk mengecek apakah kamu dan Bos Deng memiliki hubungan darah. Kenapa kamu mau membantuku melakukan tes DNA dengan Bos Deng? Kamu tidak perlu tahu alasannya. Kamu hanya perlu memberitahuku, mau atau tidak. Baik. Cukup. Kalau kurang, aku bisa potong rambutku. Botak pun tidak masalah. Cukup. Tidak perlu sebanyak ini. Bangunlah. Aku akan membantumu urus dulu. Sebentar lagi kamu bisa keluar, ingat, setelah keluar. Cari tempat yang aman, lalu hubungi aku. Ini kartu namaku. Pak Satpam, aku sudah selesai. Ada APA? Tunggu sebentar lagi. Terima kasih ya. Kamu beruntung, hari ini Dr. Zhao datang ke pabrik untuk pengobatan gratis. Lewat sini melihatmu, katanya mau memeriksamu juga. Lagi pula dulu kamu juga karyawan pabrik kita. Di mana Dr. Zhao bekerja keras? Serahkan di sini padaku, kamu sibuk saja. Baik Dr. Zhao. Kalau ada perlu panggil aku ya. Jangan takut, duduk dulu. Ayo. Duduk. Ada yang tidak enak badan? Aku belakangan ini agak pusing. Sudah makan? Aku bantu lihat ya. Detak jantung normal semua, mungkin kelaparan terlalu lama. Gula darah rendah, gak apa-apa makan permen dulu. Nanti makan yang benar aja. Sini. Dokter Zhao kok familiar ya? Apa kamu dokter yang waktu pesta membela Wang Yu itu? Hafalanmu bagus juga, memang harusnya kamu disingkirkan. Apa katamu? Kamu kasih aku makan apa? Raken. Kenapa? Pak Satpam tolong cepat. Ini kenapa? Pasien ini serangan jantung mendadak. Cepat bawa ke rumah sakit. Ayo jangan cuma berdiri, bantu dong. Ayo. Hey Tai.
Dr. Zhao. Perempuan itu gimana? Gak tertolong. Meninggal. Ada yang mati nih. Sini duduk dulu. Jangan panik, ini bukan salahmu. Lagi pula pasien punya penyakit bawaan. Kebetulan aja kambuh, tenang aja. Aku akan urus pemakamannya. Kalau ada yang tanya, aku bilang. Kamu yang cepat bawa ke RS, cuma alat rumah sakit kuno. Gak bisa selamatkan. Dr. Zhao. Kamu serius? Kamu benar-benar dewa penyelamat. Kalau bikin camel, kerjaanku pasti hilang. Ngomong-ngomong dia jualan tanpa izin. Juga aku yang lapor. Harus bertanggung jawab sampai akhir. Pulang sana, urusan pemakaman masih banyak. Iya. Aku pulang dulu, sisanya serahkan padamu. Kenapa kamu perlakukan aku begini? Wang Yu. Kalian. Perkenalkan secara resmi. Ini Dr. Zhao, pacarku. Pantasan waktu pesta membela Wang Yu. Kalian akan dapat karma. Masuk neraka. Dokter penyelamat sepertiku pasti masuk surga. Berani-beraninya teriak. Yuyu, ini lantai dasar. Kedap suara, teriak sekeras apapun gak ada yang dengar. Tolong aku. Wang Xiaowan, kenapa kamu belum pergi dari Jiangchen? Jangan-jangan masih belum putus asa, mau merebut ibuku ya? Wang Yu, kamu benar-benar tak tahu malu. Itu ibuku. Mulutmu keras juga. Jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Seratok dan Samuel Penggalaman masa kesomo. Nama-nama kerabat. Dan semua hal tentang Deng Cuiping. Katakan semuanya tanpa kecuali. Kalau ada satu saja yang salah. Jangan salahkan aku kalau aku tidak kamu. Kamu terlalu banyak mikir. Sonar orlater kamu akan ketahuan. Kamu mau apa? Temple. Percuma. Kamu mau apa sih? Lihat pas banget. Sebenarnya kamu mau apa sih? Katakan, menusuk di sini lebih sakit. Atau menusuk telinga lebih sakit? Lepasin aku. Lepas. Lepasin? Baik. Sekarang, bisa jawab pertanyaanku? Jangan harap. Aduh, Jalan tidak. Cepat bilang. aku tidak akan biarkan kamu berhasil. Baik. Ayo. Lepasin tangannya dulu. Lihat, betapa cantiknya sepasang tangan ini. Maddie. Tunang, dia hanya pingsan karena kesakitan. Tapi si Wang Xiaojuan ini, sungguh keras kepala. Sekarang diarsip dia sudah dinyatakan mati. Tanya beberapa hari lagi, pasti dia akan menggaku. Nanti, tidak akan ada yang bisa menggantikanmu. Kamu ternyata begitu licik. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Kamu cekat? Tidak, sekarang malah lebih kusukai. Tunang, tidak ada seorang pun yang bisa membongkar identitasmu. Untuk tes DNA, jangan pakai rambut dari Wang Yu. Rambut yang dia berikan sendiri. Di kamarnya, pasti banyak rambutnya yang rontok. Cepat bawa ke lembaga penelitian. Katakan pada mereka, sampel Nona sebelumnya salah, ini baru rambut Nona yang benar. Suruh mereka percepat tes DNA-nya. Laporkan hasilnya padaku secepatnya. Secret Rescue.
Bos Deng, kalian ini? Hari ini cuacanya bagus, Yuyu temani aku jalan-jalan. Gusing, tadi kamu ngomong sama siapa? Ah, itu asistenku. Aku lagi ngasih dia petunjuk. Soal investasi. Ini urusan besar, jangan sampai ceroboh. Ya. Ngomong-ngomong, laporan tes DNA kapan bisa keluar? Sekretaris Gu, kamu gak perlu sembunyi-sembunyi. Mama sudah cerita semuanya padaku. Rambutku yang kamu ambil kemarin, itu buat tes DNA ya? Aku sangat mendukung hal ini, soalnya sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Jangan-jangan salah? Gak mungkin salah. Kamu memang ngaku. Tes DNA ini cuma formalitas aja. Cuma buat gaya-gayaan doang. Wang Yu gak tahu aku sudah ganti sampelnya. Dia malah terlihat sangat yakin. Ini bagus. Dihitung dari waktu pengiriman ke Hong Kong, bolak-baliknya. Tepat seminggu kemudian. Bukankah itu bertepatan dengan hari kunjungan tim investasi? Ke pabrik garmen? Betul. Bagus sekali, bahkan langit pun mendukungku. Yuyu, di hari investasi nanti, kamu harus hadir. Mama punya hadiah spesial buatmu. Investasi itu apa sih? Investasi itu merek pakaian ternama dari luar negeri. Mau cari pabrik OEM? Makanya, mereka bikin tim survei. Buat survei perusahaan yang cocok. QR Gedang. Jadi target utama mereka. Kalau kita bisa dapat pesanan mereka, Deng bisa go international. Ini rezeki nomplok. Urusan sebesar ini, aku gak ngerti apa-apa. Kok mama bilang mau kasih hadiah? Kamu belum tahu. Yang mereka incar itu teknologi pabrik garmen kita. Ini juga modal awal kita. Saat survei nanti, kita juga akan kirim perwakilan ke tim survei. Buat tunjukin keahlian para buruh wanita kita. Maksud ibu, mau tunjuk Nona jadi perwakilan? Betul. APA? Mama, takut aku malah bikin gagal urusan ibu. Masa sih Yuyu? Bukannya kamu dapat penghargaan karyawan terbaik tahun ini karena keahlianmu? Perwakilan ini pasti cocok buatmu. Nanti pasti bisa memukau tim survei. Keahlian apaan sih? Aku cuma numpang nama Wang Xiaohuan. Buat dapetin penghargaan. Sial, ini bakal ketahuan. Aku harus cari alasan buat nolak. Mama, bekerja di posisi biasa beda sama tampil di depan orang. Aku belum pernah tampil sebelumnya. Kalau nanti gugup, repot juga. Lebih baik. Anakku, Deng Xiaoping, tidak bullpen cut seperti ini. Sudah, masalah ini dipiruskan. Kamu persiapkan diri baik-baik. Dengan kesempatan ini, nanti kamu bisa menggantikan posisiku. Semuanya akan berjalan lancar. Dengarkan kata ibu, ya? Baiklah, aku akan menurut. Halo, Os Satpam. Ada APA? Ini aku, Gusing. Apakah Wang Xiaojuan sudah pergi? Tuan Gu, dia sudah lama pergi. Kalau begitu, terima kasih. Lain kali, aku akan datang sendiri untuk berterima kasih atas bantuanmu. Tidak perlu, ini tugas saya. Tuan Gu, saya masih sibuk. Saya tutup dulu. Wang Xiaojuan sudah keluar. Tapi kenapa dia tidak menghubungiku? Sudahlah. Mungkin belum menemukan tempat tinggal. Tunggu dulu. Setelah beberapa hari, Tuan Gu, restoran sudah dipesan. Silakan dilihat. pesan restoran untuk tim inspeksi saja. Harus aku yang lihat? Kalian semua tidak becus apa? 7 hari. Wang Xiaojuan menghilang tanpa jejak. Pasti ada yang tidak beres. Sudah mengerahkan banyak anak buah, tapi tidak menemukannya. Tinggal 3 jam lagi, tim inspeksi datang. Aku harus mencarinya sendiri. Gusing, tim inspeksi sebentar lagi datang. Kamu mau kemana? Aku. Sudahlah, cepat cari Wei. Anak ini, dari pagi tidak kelihatan. Sungguh merepotkan. Baik, aku akan mencarinya. Wang Xiaowan, apakah kamu benar-benar mengajarkanku? Kenapa? Aku sudah belajar kayu selama 7 hari, tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kamu malas dan hanya mau enak-enak. Selama di pabrik garmen, semua pekerjaanmu kau serahkan padaku, bahkan mencuri jasaku. Hanya 7 hari, mau menguasai keahlianku? Mimpi kali. Aduh, Apa katamu? pukul saja. Semakin keras kau pukul, semakin menunjukkan betapa paniknya kau sekarang. Kau tamat. Tunggulah sampai kebohonganmu terbongkar. Baik. Keras kepala ya? Kalau begitu kita hancur bersama. Aku peringatkan, seumur hidupmu jangan harap bisa lari dari sini. Wah, putriku, akhirnya bertemu juga. Ayah. Kok kamu datang? Bukannya sudah kubilang, kita berdua jangan ketemuan diam-diam. Kalau sampai ada yang lihat, bisa ketahuan nanti. Ini, aku lagi butuh uang nih.
Bukannya sudah kuberi 100.000? Sayang, zaman sudah beda. Sekarang kamu kan putri orang terkaya. Nggak boleh pelit dong. Nanti diketawain orang. Lagi pula, 100.000 buat kamu kan cuma Reese Hondoan. Kasih ayah lagi dong. Ayah, kamu nggak tahu ya, aku sendiri juga dalam bahaya. Sayang, Mau uang ya? Ayah punya cara sekali jalan buat dapetin uang, tapi agak riskan. Kamu, berani atau enggak? Bernie, pasti berani. Ayah dan anak kompak, pasti berhasil. Sebentar ya. Datang ke pabrik garmen. Ibu, sepertinya kita harus bertemu di kehidupan berikutnya. Gusing. Oh, kamu bisa nemuin sini? Gak sempat jelasin. Cepat pergi dari sini. Gusing, hati-hati. Dasar anak kecil. Berani banget. Jangan lupa. Aku ini dokter. Yang main pisau. Ini. Aku main nyawa. Ayo, cepat ikut aku balik ke pabrik garmen. Cepetan. Para tamu terhormat. Para pimpinan, hari ini tim inspeksi datang ke pabrik kami. Memberi bimbingan, sungguh suatu kehormatan. Dalam acara investasi hari ini, selain memamerkan teknologi unggulan pabrik kami untuk memperebutkan kesempatan langka ini, aku juga ingin umumkan kabar besar, separuh sahamku akan kuberikan pada putriku Wang Yu. Mulai hari ini, Yuyu resmi menjadi pemegang saham terbesar kedua di grup dan Wang Yu langsung melesat. Belum lama ini, masih rekan kerja kita. Sekarang jadi orang terkaya muda. Masih pegang Wang Yu? ITU. Bos kecil Deng sekarang. Ayo, Yuyu naik ke sini. Bu. Para tamu terhormat, para pemimpin. Dia adalah putri saya, Wang Yu. Hari ini, Yu juga akan bertindak sebagai perwakilan pekerja pabrik kami untuk menunjukkan keterampilan menjahitnya kepada semua orang. Saya berharap dia mengenal. Bos Deng, Tuan Melon mengatakan, dia sangat menantikan demonstrasi putri Anda. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tunggu. Gusing. Kenapa bersama Wang Xiaowan? Bos Deng, Wang Yu ini. Dia hanya penipu. Jangan percaya padanya. Sekarang saya punya alasan untuk percaya. Bahwa Wang Xiaohuan lah putri kandung Anda. Kamu sangat mengecewakan saya. Bos Deng, dengarkan dulu saya. Kamu beritahu saya dulu. 7 hari lalu, Wang Xiaowan ditangkap karena beroperasi tanpa izin. Apakah kamu yang membantunya, sehingga dia bisa bebas? Bos Deng, bagaimana kamu tahu? Jadi kamu mengaku, Gusing. Jangan pikir, setiap gerak-gerikmu bisa luput dari pengamatan semua orang. Yuyu sudah lama mencurigaimu. Wang Yu, kamu. Saya Papan. Tangkap Gusing dan Wang Xiaojuan. Bos Deng, bukan? Xiao Deng, apa yang terjadi? Pemimpin lama, ini hanya aib keluarga. Maaf membuat Anda mengetahuinya. Tenang saja, semuanya ada dalam kendali saya. Apalagi yang kalian tunggu? Bos Deng. Sekretarisku, hasil tes DNA sudah sampai. Bos Deng, setidaknya lihatlah dulu. Hasil laporan tes DNA ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Lebih berguna daripada apapun. Gusing, kamu benar-benar keras kepala. Sampel yang dikirim untuk tes diberikan langsung oleh Yuyu. Jika dia tidak yakin, berani dia tinggal di keluarga Deng. Sampai hari ini, kamu benar-benar berlebihan. Pak Deng, Anda benar.
jika sampel yang dikirim untuk diperiksa adalah dari Wang Yu. Mungkin benar seperti yang dia inginkan, semua ini akan tertutupi. Apa maksudmu? Aku menukar sampel Wang Yu. Laporan ini menggunakan rambut yang aku ambil dari bantal Wang Yu sendiri. Inilah bukti yang tak terbantahkan. Kamu berani masuk ke kamarku? Berani sekali kamu. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu juga bisa memanipulasi. Pak Deng, Anda seharusnya tahu. Jika Wang Yu adalah putri Anda bisa melakukan tes DNA kedua, ketiga. Aku tidak mungkin memanipulasi setiap kali. Pak Deng, lihat laporannya dulu. Aku adalah hasil didikan Anda. Aku tahu betapa pentingnya putri Anda. Bagi Anda, aku hanya berharap Anda dan putri Anda bisa benar-benar bersatu. Ibu, jangan termakan bujukannya. Ya. Yang benar tidak akan pernah palsu. Kita tidak takut. Berikan laporannya padaku. Tidak apa-apa. Kebenaran akan terungkap. Pak Deng, sekarang Anda seharusnya tahu. Siapa sebenarnya putri Anda? Aku sangat tahu. Gu Sheng, kau benar-benar orang yang tamak dan tidak berprinsip. Pak Deng, Anda. Lihat sendiri. Lihat bagaimana bukti kuat yang kau sebutkan itu tertulis. Wang Yu, bagaimana mungkin? Apakah itu kamu? Bodoh. Oh ya, Gusing itu sudah dapat rambut Wang Xiaohuan dari ruang keamanan. Aku khawatir dia mulai mencurigaimu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tes DNA adalah bukti kuat. Aku takut tidak bisa membantahnya. Chen Gan Tekat. Jika tebakanku benar, Gusing mungkin akan menyusup ke kamarmu untuk mengumpulkan rambutmu dan mengulang tes DNA. Ini ambil. Setelah kembali ke kamar, sebarkan di berbagai tempat yang mungkin, meja rias, lantai, meja. Sebarkan semuanya. Kali ini aku akan menjebaknya. Biarkan dia terjebak oleh perbuatannya sendiri. Aku merasa semakin menyukaimu. Kamu sudah menipuku. Dokter itu yang mengajarimu. Sudah begini, Gusing. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Bos lama, semuanya sudah berakhir. Mari kita kembali ke jalur yang benar. Ya. Mulailah pertunjukanmu. Xiao Deng. Hai, Komedi tadi tidak akan terulang lagi, kan? tenang saja, bos. Dan Mr. Melon juga tenang. Anggap saja tadi sebuah pertunjukan. Mr. Melon bilang tidak apa-apa. Jangan khawatir. Mr. Melon memang orang yang hebat. Yuyu mulai, tunjukkan yang terbaik. Mulai hari ini, hidupmu akan berubah total. Bos Deng, Wang Yu sepertinya sedikit tidak biasa. Jangan buru-buru. Yuyu mungkin sedikit gugup. Yuyu, kamu kenapa? Biarkan ibu lihat tanganmu. Ibu, aku baik-baik saja. Wang Yu, ini karyamu? Ini sama sekali seperti level pemula yang tidak bisa apa-apa. Ya, ini APA yang kamu buat? Yuyu, ini keterampilanmu? Kepala lama, Yuyu cuma segini keterampilannya. Bagaimana bisa dapat penghargaan karyawan terbaik di pabrik? Tidak mungkin, sebelumnya level Wang Yu sangat tinggi, ini semua diakui bersama,
makanya dapat penghargaan pekerja tahunan. Wang Yu, kamu tidak enak badan? Atau ada hal lain? Ini bukan level aslimu. Ibu, aku memang sedikit tidak enak badan. Tidak mungkin, ini jelas karena keterampilanmu yang kurang. Bukan karena tidak enak badan. Yuyu, jujur saja, apa kamu? Sama sekali tidak bisa apa-apa? Aku curiga sampel yang kamu berikan itu palsu, hanya untuk bekerja sama denganku. Kamu pembohong. Juga aku akan memberitahu investasi lainnya berhenti bekerja sama denganmu. Ini juga menggembirakan investor asing lainnya. Perusahaan investor. Tuan Melon sangat marah. Dia bilang dia curiga dengan alasan sampel yang kalian berikan sebelumnya. Semua palsu. Kami tidak akan bekerja sama dengan perusahaan. Tidak jujur seperti kalian. Kami juga akan memberitahu mitra lainnya untuk menghentikan kerjasama dengan kalian. Bahkan kami akan memberitahu investor asing lainnya untuk mencegah mereka berinvestasi. APA. Ini tidak boleh terjadi. Xiao Deng, ini semua ulahmu. Ini akan memutus akar perkembangan kami. Tuan Melon, ini salah paham. Kami sama sekali tidak memalsukan sampel. Bisakah Anda memberi kami satu kesempatan lagi? Besok, kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Tuan Melon belong. Jia tidak ingin menunggu sedetik pun. Tolong bantu kami membujuknya. Bolehkah aku mencoba? Wang Xiaowan. Jangan bikin ribet di sini. Gadis ini juga pekerja. Adalah bagian dari pertunjukan. Tuan Melon bertanya, gadis ini juga karyawan pabrik kalian? Ini bagian dari pertunjukan kalian? Tuan Melon, mungkin ini salah paham. Mengira ini pertunjukan yang kami siapkan. Bagaimana keterampilan gadis ini? Aku tidak tahu. Sudah begini. Habis akal, coba saja. Pimpinan tenang, Tuan Melon, ini memang salah satu pertunjukan yang kami siapkan. Gadis ini bernama Wang Xiaohuan. Dia karyawan terbaik di pabrik kami. Hei ayah, terus lihat pertunjukanmu. Tuan Melon bilang dia bersedia menonton pertunjukan kalian. Ayo, Xiaowan. Naik ke mesin jahit. Minggir. Aku sudah selesai. Cepat sekali. Keterampilan ini dibandingkan dengan Bos Deng dulu. Tidak kalah hebatnya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Aku belum pernah melihat keterampilan mesin yang begitu baik. Aku berharap kerjasama kita di masa depan. Apa yang dikatakan Mr. Melon? Dia bilang dia belum pernah melihat keterampilan yang begitu baik. Dia sangat menantikan kerjasama dengan grup Deng. Kalau begitu, pesanan kita dapat. Benar? Bagus sekali. Bos Deng, waktunya hampir habis. Terima kasih. Kesempatan bekerja untukku. Mr. Melon sangat mengagumimu. Dia bertanya apakah kamu mau bekerja untuknya. Aku. Terima kasih atas apresiasi Mr. Melon. Tapi Xiaohuannya, dia adalah tulang punggung teknologi pabrik kami. Tolong Mr. Melon tenang, pesanan Anda di masa depan akan ditangani langsung oleh Xiaohuan. Terima kasih Mr. Melon atas apresiasinya. Tapi Xiaojuan adalah tulang punggung pabrik kami. Jadi tolong tenang saja. Yakin bahwa Xiaojuan akan menindaklanjuti semua pesanan Anda di masa depan. Terima kasih. Silakan. Xiao Deng. Hari ini kamu benar-benar membuatku si tua ini terkejut. Aku harus bilang, karyawan sebaik Xiaohuan harus dilindungi dengan baik, jangan sampai kehilangan talenta. Baik, pimpinan tenang. Pimpinan, hati-hati di jalan. Baik, pimpinan, aku antar Anda. Pak Kepala, apa yang sebenarnya terjadi? Lihat keterampilan Wang Xiaohuan. Tidak diragukan lagi, dialah yang seharusnya mendapat penghargaan karyawan terbaik, sedangkan Yuyu sama sekali tidak bisa apa-apa. Mengapa yang mendapat penghargaan karyawan terbaik adalah Yuyu? Dia nama Wang Xiaowan. Kamu tidak pernah memberitahuku. Aku juga tidak terlalu tahu. Baik, kalau kamu tidak tahu, pasti yang bersangkutan tahu.
Yuyu, ini sebenarnya bagaimana? Kamu tidak tahu ya? Kalau begitu aku yang akan bicara. Kamu mengambil alih jasa Wang Xiaohuan, benar kan? Tidak, aku... Kebakaran. Cepat pergi. Sial, kalau benar-benar terjadi kebakaran besar. Ini kan pabrik garmen, akibatnya tidak terbayangkan. Cepat, Bos Deng, cepat pergi. Apinya sudah besar, sepertinya sudah cukup, aku harus lari. Bos Deng, Ibu, Bos Deng, cepat bantu angkat rak ini. Wang Yu, kenapa kamu diam saja? Angkat. Kamu gila. API DC Quelling semakin besar. Kalau terus begini, kamu bisa mati. Yuyu, orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Akan dihukum oleh langit. Jangan salahkan aku. Wang Yu, Kalian cepat pergi. Jangan pedulikan aku. aku adalah hasil didikanmu, aku tidak pergi. Bos Deng, aku juga tidak pergi, kalau bukan karena kamu. Aku tidak akan punya prestasi seperti hari ini. Wang Xiaohuan, kenapa kamu belum pergi? Aku tidak punya hutang budi padamu, hanya perselisihan. Kamu masih belum pergi? Kamu tidak takut mati? Bos Deng, jangan bicara lagi. kita harus bersatu, semangat. Bahkan anak perempuanku meninggalkanku. Kamu masih mau menyelamatkanku dengan mengorbankan nyawa. Ibu. Bagaimana kondisi Bos Deng sekarang? Bos Deng menghirup banyak asap Dan jatuh pingsan. Nyawanya tidak dalam bahaya, tapi kapan akan sadar? Hanya Tuhan yang tahu. Tolong selamatkan Bos Deng dengan sekuat tenaga. Tenang, kami akan berusaha sebaik mungkin. Bos Deng, kamu harus bertahan. Jangan terlalu khawatir, Bos Deng pasti akan dilindungi Tuhan, Direktur Luo. Selama Bos Deng tidak sadar. Aku butuh bantuanmu untuk memimpin bersama. Sekretaris Bu, tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga. Hei Bos Deng, tidak sia-siakan setengah hidupnya. Wah, kalian para anjing, saat majikan tidak ada. Berani sekali mengambil keputusan sendiri. Wang Yu, kamu masih berani datang? Aku adalah putri keluarga Deng, dan juga pemegang saham kedua Deng Group. Kenapa aku tidak berani datang? Wang Yu, kamu meninggalkan Deng di tengah kebakaran. Masih berani bicara seperti itu? Benar, sekarang aku merasa kamu bukanlah. Putri kandung Bos Deng. Kalian ini benar-benar merasa diri penting. Si nenek tua itu sebelum pingsan, sudah mengakui akan memberikan sebagian besar saham Deng Group kepadaku. Jadi sekarang aku akan mengusir kalian semua. Kamu, Bawa pergi orang-orang gila yang masuk ke kamar ibuku ini. Semuanya, bawa pergi. Kamu mau apa? hancur jika orang ini mengendalikan perusahaan Deng. Benar-benar hancur. Tidak, aku harus masuk. Kembali. Lepaskan. Tidak bisa masuk, sekarang memaksa hanya akan mendapat pukulan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita pergi dulu. Bos Deng belum menandatangani perjanjian untuk resmi menyerahkan sahamnya ke Wang Yu. Selama Bos Deng masih hidup, maka Wang Yu belum bisa menjadi pemegang saham utama Deng Group. Bos Deng, aku akan. merawat bisnismu dengan baik, tenang saja. Sebagai terima kasih, aku menggunakan obat yang sangat baik. Halo, Bos Deng kecil. Jangan sungkan, silakan duduk. Semua yang hadir di sini adalah tulang punggung Deng Group. Kejadian yang menimpa ibuku, pasti semua sudah tahu. Bos Deng kecil. Bos Deng mengalami kecelakaan dan meninggal tiba-tiba. Kami sangat sedih, benar. Mohon Bos Deng kecil, tabah menghadapi ini. Bos Deng kecil, saat pemakaman Bos Deng, Kita harus mengantarnya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Pemakaman ibuku akan sederhana. Karena yang terpenting sekarang adalah menstabilkan situasi Deng Group.
Kalian semua juga tahu, aku dan ibuku baru saja bertemu kembali. Jadi, aku masih sangat awam dalam mengelola perusahaan. Karena itu, aku butuh bantuan kalian semua. Jangan khawatir, bos kecil Deng. Kami akan mengikuti arahanmu di masa depan. Setuju, Kon. Setuju. Baiklah, aku akan mengajak kalian semua minum dulu. Selain itu, ada kabar baik yang ingin kusampaikan. Aku akan bertunangan. Ini adalah tunanganku, Zhao Qingqing. Mulai sekarang, dia juga akan bergabung dengan keluarga Deng dan bekerja sama dengan kita. Kami berdua ingin mengajak kalian minum. Selamat, Bos Kecil Deng dan Tuan Zhao. Ini adalah kebahagiaan ganda. Di masa depan, keluarga Deng di bawah kepemimpinan Bos Kecil Deng akan mencapai puncak baru. Selamat. Sungguh menyenangkan. Bolehkah aku ikut berbagi kebahagiaan? Bos Deng, kamu baik-baik saja? Bukankah dikatakan Bos Deng gagal diselamatkan di rumah sakit dan sudah meninggal? Hidup kembali? Apakah ini keajaiban? Melihat ibu hidup kembali. Kenapa kamu tidak terlihat senang sama sekali? Ibu, kamu baik-baik saja? Aku sangat senang. Ibu tahu, selama ini, aku menangis setiap malam sampai tidak bisa tidur. Benarkah? Aku tidak melihatnya sama sekali. Kamu justru terlihat sangat bahagia dan bersemangat. Penjaga. Ikat mereka berdua. Apa kalian tuli? Tidak dengar apa yang kukatakan. Wang Yu, mereka tidak tuli. Mereka hanya tahu. Siapa yang harus mereka dengarkan di keluarga Deng? Tangkap mereka. Ibu, apa yang ibu lakukan? Masih berani memanggilku ibu? Sampai sekarang, kamu masih berpura-pura? Ini adalah hasil tes DNA. Dengan rambut Wang Xiaojuan dan Bos Deng. Hasilnya membuktikan Wang Xiaojuan adalah putri kandung Bos Deng. Ibu, kamu dibohonginya. Enggak tidak. Saat itu di depan tim inspeksi, laporan tes DNA yang dibawa Gusing juga membuktikan kita memiliki hubungan darah. Benar, waktu itu Gusing juga kena tipu. Untungnya, kami mengirim banyak sampel jadi pusat tes. Sekalian memeriksa hubungan beberapa sampel. Menemukan semua sampel berasal dari orang yang sama. Yaitu Xiaohuan. Di sana sama sekali tidak ada rambutmu. Aku bahkan tega menyakiti anak kandungku sendiri. Xiaowan. Ibu yang salah, maafkan ibu. Wang Yu. Kau akan membayar mahal perbuatanmu. Bayaran. Bayaran APA? Yang salah mengenali anak adalah kau. Tes DNA adalah Gusing. Apa memberikan rambut yang salah juga dianggap kejahatan? Wang Yu, kau benar-benar tak tahu malu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Aku juga korban. Sepertinya kau benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Baik, aku akan membuatmu mati dengan mata terpejam. Bawa dia masuk. Bagaimana kalian berdua bersekongkol dan membakar pabrik garmen? Bos Deng, kau harus jamin aku tidak masuk penjara. Aku akan memberitahu Samuelnya. Wang Jinbu Latin. Dasar bajingan, tampar mulutnya. Wang Jinbu, sudah sampai segini. Kau masih menawar-nawar denganku, percaya tidak? Aku akan menyuruh orang menyobek mulutmu. Aku bilang, ini Wang Yu. Dia untuk menipu uangmu. Minta aku bersekongkol. Untuk menggantikan identitas Wang Xiaowan. Untuk diakui olehmu, dan dia takut. Ketika tim inspeksi datang akan ketahuan. Menyuruhku sengaja membakar untuk mengacaukan situasi. Dan Wang Yu ini, dari kecil sampai besar. Menipu dan berbuat jahat, tidak ada yang tidak dilakukannya. Omong kosong ini tidak perlu diucapkan. Kau dengar tidak, Wang Yue? Dia punya catatan kriminal. Perkataannya tidak akan dipercaya siapapun, sekarang giliranmu menebus dosa. Dr. Zhao. Wang Yu ini, dia juga bersekongkol denganku. Untuk memenjarakan Wang Xiaohuan secara ilegal. Dan menyiksanya, bahkan menyuruhku meracuni. Berusaha membunuhmu. Lalu menguasai seluruh hartamu. Zhao Jingting. Dasar jahat, berani mengkhianatiku. Bukankah hubungan kita seperti ini? Sejak kapan kau mulai mengkhianatiku? Kematian palsu nenek tua ini juga ulahmu. Kau terlalu banyak berpikir. Zhao Jingting di rumah sakit. Langsung ketahuan.
Kau tamat. Kau jahat. Diam kau. Sudah. Jangan saling menyalahkan di sini. Wang Yu, kau diduga melakukan penipuan, menghasut pembakaran, penahanan ilegal, penganiayaan sengaja, dan percobaan pembunuhan. Dengan banyaknya tuduhan, kau bisa dihukum mati. Boss Deng. Ayo, semuanya semangat. Sebentar lagi kita, sambat bos baru kita. Selamat datang bos baru kita. Deng Xiaohuan, Bos Deng. Mari kita beri tepuk tangan. Selamat datang. Jangan sungkan, kita kan teman lama. Kalian bisa panggil aku Xiaohuan seperti biasa. Tidak bisa, kan kau sekarang bos kami. Menir Luo benar. Sekarang sudah jadi bos, harus bersikap seperti bos. Ibu, Anak baik. Ibu akan memberikan yang terbaik di dunia ini untukmu. Dengan keahlianmu, ibu yakin Deng Group akan semakin maju. terima kasih, Ibu. Hengkel lagi. Ibu.